perlu tata ulang ini kehidupan bernegara. Menanggapi itu, Kapolri pun dalam rapat bersama kami sudah bilang bahwa polisi di bawah kepemimpinan beliau itu Presiden Prabowo akhirnya membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Sementara pada September lalu, Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo juga telah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian yang berisi 52 perwira tinggi. Kini 2 tim telah dibentuk untuk reformasi kepolisian, tim versi Kapolri dan tim versi Istana. Sebagian pihak menilai terjadi dualisme dalam pembentukan tim reformasi di tubuh kepolisian. Akankah 2 tim tersebut bersinergi atau mungkin justru saling berkompetisi? Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. Di sini saya berharap akan mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh. Masuknya nama Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam tim reformasi, banyak yang berasumsi bahwa ini malah menjadi hambatan bagi objektivitas tim ini melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya, sebelumnya kita ke informasi lain dulu pemirsa. Polisi telah menetapkan salah satu siswa yang jadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai tersangka. Polisi menyebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Mosel kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi tetapkan 1 tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan disebut anak berkonflik dengan hukum. Saat ini terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak yang rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan saat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat sholat Jumat. Sedangkan di bak sampah ada 4 bom dan 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan.
Polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via medsos untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulsel akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Empat pelaku penculik balita di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di 3 lokasi berbeda. Para pelaku terhubung melalui sebuah grup di media sosial. Para penculik balita perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di sejumlah lokasi berbeda. Pelaku pertama, Sri Yuliana, ditangkap di Makassar pada 4 November 2025. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Usai membekuk Sri, polisi bergerak ke Sukoharjo, Jawa Tengah dan menangkap Nadia Hutri pada 6 November 2025. Bapak dari mana? Bapak Makassar. Saya dari Makassar. Keperluannya apa? Keperluannya apa? Kalau ini di Makassar ini. Dari Sukoharjo, polisi bergerak ke Jambi dan menangkap pelaku ketiga dan keempat, Meriana dan Adit Saputra. Masuk. Para pelaku beraksi dengan menerapkan sejumlah modus. Jangan di tangan-tangan kami, Bang. Kami Pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook, hingga WhatsApp. Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah, kemudian dijual lagi seharga 15 juta rupiah ke pasangan suami istri, dan terakhir dijual ke wilayah suku anak dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak. Jadi cara berhubungannya di sosmed, sebenarnya ada beberapa grup di Facebook yang khusus membahas tentang seperti ini, jadi bahasanya adopsi. Kini polisi telah menelusuri admin grup di media sosial Facebook tempat para pelaku penculikan saling terhubung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan berbincang dengan narasumber terkait reformasi Polri. Akankah ada 2 komando? Jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show.
ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh. Masuknya nama Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam tim reformasi, banyak yang berasumsi bahwa ini malah menjadi hambatan bagi objektivitas tim ini melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya pemirsa, Presiden Prabowo akhirnya membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama tahun 2003 hingga 2008, Jimli Asidiki, ditunjuk menjadi ketua. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu melahirkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Lebih dari 2 bulan berlalu, Presiden Prabowo memenuhi aspirasi rakyat. Komisi Percepatan Reformasi Polri pun dibentuk. Komisi ini berisi 10 orang dari berbagai latar belakang. Mereka dilantik Jumat 8 November di Istana Kepresidenan. Usai pelantikan, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan. Nantinya masa kerja Komisi Reformasi Polri tidak dibatasi. Namun, Presiden meminta laporan hasil kerja berkala. Tak hanya itu, Presiden juga meminta komisi ini memberi rekomendasi untuk mereformasi Polri. Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri. Mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan. Karena itu saya minta kepala kepolisian yang masih aktif hadir di komisi ini. Sementara pada September lalu, tidak lama setelah Presiden Prabowo menyetujui reformasi di tubuh kepolisian, mendadak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan telah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Berisi 52 perwira tinggi, tim ini dibentuk untuk mengevaluasi seluruh program Polri. Apa sih Pak yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi baik dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Kini 2 tim telah dibentuk untuk reformasi kepolisian. Tim versi Kapolri dan tim versi Istana. Akankah terjadi dualisme atau justru malah saling bersinergi? Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan. Dan berikut 10 nama yang terpilih. Jimli Asidiki menjabat sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jimli merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Yusril Iza Mahendra, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini. Otto Hasibuan, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini. Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menteri Dalam Negeri saat ini.
Supratman Andi Aktas, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menteri Hukum saat ini. Mahfud MD, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang merupakan Menko Polhukam periode 2019-2024. Jenderal Kehormatan Purnawirawan Ahmad Doviri, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus penasihat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian sejak 17 September 2025. Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Kapolri saat ini. Jenderal Purnawirawan Idham Aziz, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang merupakan Kapolri periode 2019-2021. Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang merupakan Kapolri periode 2015-2016. Reformasi Polri kembali menjadi sorotan setelah berbagai dinamika dan desakan publik untuk pembenahan di tubuh kepolisian. Kini muncul Komite Percepatan Reformasi Polri. Namun muncul pertanyaan besar, apakah komite ini akan memperkuat reformasi atau justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan? Dan sudah hadir di studio bersama kita Prof. Jimli Asyidiki, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Apa kabar, Prof? Baik, sebelum kita membahas soal Komite Percepatan Reformasi Polri ini, saya ingin mengucapkan selamat buat Prof. Jimli ya, kemarin dapat penghargaannya, Prof ya. Ya, Habibie Prize 2025 di BRIN ya, Prof ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama, Prof. Nah, kita ngobrol nih, Prof, soal Komite Percepatan Reformasi Polri ini, Prof. Sebenarnya apa sih, Prof, arahan khusus dari Presiden Prabowo ini terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri ini? Ya, arahan sesudah kami 10 dilantik ya. Pertama beliau menyampaikan, waduh ada kurang ini, harus ada perwakilan gender. Nah, maka nanti akan ada tambahan, yaitu karena beliau rupanya tidak menyadari pejantan semua, padahal ini perlu sekali tokoh wanita. Yang kedua, beliau menyampaikan garis besar problematika yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita di bidang ekonomi, di bidang sosial, politik gitu. Nah, maka kita harus melihat permasalahan dari semua aspek dengan komprehensif, yang salah satu kesimpulannya adalah kita perlu tata ulang ini kehidupan bernegara. Nah, kita mulai dengan menyerap aspirasi rakyat sebagaimana terjadi kemarin waktu bulan Agustus. Kisruh soal pajak, soal kebijakan fiskal sudah dijawab oleh Presiden. Adanya Menteri Keuangan baru dengan paradigma berpikir yang berbeda. Nah, yang kedua adalah kepolisian ini. Meskipun banyak yang sudah menunggu dan Gerakan Nurani Bangsa juga sudah mengusulkan sejak September, Presiden sudah menyatakan akan membentuk. Tapi orang tunggu, jadi apa enggak ini? Nah, maka betul ini berita ini mulai akhirnya dibentuk. Nah, ini adalah cermin dari sikap responsif Presiden untuk menanggapi, menjawab aspirasi rakyat. Maka dibentuklah. Tentu pembentukannya tidak mudah. Dan karena itu setelah terbentuk pun komisi ini gak main-main ini. Dari 10 yang sudah dilantik, 5 jenderal polisi, 5 tokoh-tokoh pejabat tinggi semua, yang pensiunan cuma saya sama Pak Mahfud. Gitu. Nah, tetapi kami sudah mengadakan pertemuan perdana. Nah, kita sudah mengatur bahwa kita harus kolektif kolegial sebagai satu kesatuan yang mengemban tugas mulia meskipun disadari sangat berat. Nah, maka kita mulai besok hari Kamis mengadakan pertemuan perdana setelah rapat perdana internal. Maka hari Kamis besok jam 1.30 kami mengundang audiensi ya, Gerakan Nurani Bangsa yang
tempo hari diterima oleh Presiden menyampaikan ide ini. Nah, besok kita mau gali apa detail dari harapan rakyat yang tercermin dalam sikap gerakan ini. Nah, terus kita ngomongin lagi tadi soal arahan juga gitu ya, bagaimana Presiden Prabowo ini ingin komisi ini tuh berjalan praktis dan transparan gitu. Apa yang akan dilakukan oleh Prof Dante? Ya, karena itu kita bagi dua. Satu, rapat internal. Rapat internal itu kita sepakati seminggu sekali. Jadi setiap Kamis atau mungkin hari yang lain, tapi paling tidak setiap minggu kami sepakat mengadakan pertemuan dan melihat semangat dari anggota tim. Saya yakin ini selalu akan datang 10 orang. Kecuali kalau sedang di luar negeri. Nah, jadi ini semangat semua untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, yang kedua, pertemuan-pertemuan dengan konstituen, dengan masyarakat. Nanti kita bagi segmennya. Segmen akademisi, segmen mahasiswa, segmen gerakan aktivis, dan macam-macam, termasuk Hotman Paris itu sudah kontak saya. Ini para senior advokat ingin bertemu. Saya bilang boleh, sebab pelayanan hukum yang dilakukan oleh para advokat selama ini, khususnya untuk bidang pidana, kan berhubungan dengan polisi dan jaksa. Aspirasi mereka kita perlu dengar juga. Nah, jadi semua kelompok-kelompok kepentingan mewakili aspirasi yang luas harus kita dengarkan. Tidak bisa lagi teknokratis semata dari balik meja, ya kan? Karena ini menyangkut aspirasi banyak orang. Itu tercermin kemarahan waktu bulan Agustus. Tapi tentu kita juga harus catat, bukan cuman polisi, semua lembaga negara ini harus dievaluasi, terutama di bidang penegakan hukum. Kan ujungnya di kehakiman. Cuma yang di depan, di garis depan, ya kan, adalah polisi. Ya, kita mulai dengan polisi dulu. Dan mandat yang diberikan kepada tim ini hanya urusan reformasi kepolisian. Baik, Prof. Sebelum kita lanjutkan, ini ada seorang pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, yang menilai tim percepatan reformasi Polri ini tidak akan dapat bekerja secara maksimal lantaran di dalamnya terdapat mantan elit dari kepolisian. Hanya sayang keanggotaannya ini didominasi oleh personil dari Polri dan pemerintah, sementara wakil dari masyarakat ini hanya diwakili oleh Profesor Jimli dan Profesor Mahfud MD. Tentu komposisi yang tidak berimbang ini berdampak pada persepsi yang muncul di masyarakat bahwa tim reformasi Polri ini tidak akan bisa bekerja secara profesional dan objektif, karena sebagian besar ini juga dipersepsi merupakan bagian dari masalah, mengingat beberapa personil yang dari Polri ini adalah mantan-mantan elit di kepolisian yang tentunya juga merupakan bagian masalah yang selama ini terjadi di organisasi Polri. Nah, baik Prof, ini juga menjadi cukup banyak pertanyaan publik begitu ya. Mengapa masih ada Polri aktif yang tergabung dalam Komisi Reformasi ini? Bukankah dapat menyebabkan konflik of interest atau konflik kepentingan? Bagaimana koordinasinya selama ini, Prof? Ya, bisa kan kita baru mulai. Tapi perspektif macam-macam itu bagus saja dikemukakan. Jadi suara dari kanan, dari kiri, dari depan, pasti ya kesimpulannya itu berbeda-beda, dan itu harus kita maklumi aja. Nah, tapi bisa juga dilihat dari sisi positifnya. Adanya Kapolri dalam tim ini bagus, ya kan? Ini bisa jadi luck, keberuntungan sendiri. Kenapa? Karena kita bukan hanya ingin mengusulkan, merekomendasikan perbaikan kebijakan ke depan. Boleh jadi ada banyak juga hal-hal yang aktual, ya, yang berkaitan dengan kebijakan internal. Bisa saja itu terjadi, sehingga kalau misalnya nanti disepakati ada hal-hal yang sifatnya
tidak memerlukan keputusan dari presiden, tapi cukup internal, ya maka kita langsung ya bisa berharap tindak lanjutnya kepada Kapolri yang juga adalah anggota komisi, kan malah bagus. Nah, dengan adanya Kapolri kan bisa langsung di follow up. Berarti sinergi dengan Kapolri ini akan dimatangkan, Prof. Tapi apakah nantinya juga ada batasan-batasan begitu ya dalam keterlibatan Kapolri begitu? Ya pasti. Kami pun kan tidak bisa ikut campur terlalu dalam kepada kewenangannya Kapolri. Berarti tidak akan adanya tumpang tindih ataupun konflik interest dalam jangan dilihat gitu ya, begitu. Kita manfaatkan apa yang bisa kita lakukan supaya bersinergi. Tidak bisa kita mereformasi kepolisian tanpa keterlibatan internal polisi. Jadi bukan lagi sekedar untuk institusi, ya kan, bias institusi kita masing-masing gitu loh. Jadi be positif. Baik, untuk lebih jelas lagi mengenai batasan-batasan apa saja yang nanti akan dilakukan agar tidak terjadinya tumpang tindih dan juga konflik interest, kita akan mungkin bahas selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. Baik, Anda kembali di The Prime Show. Prof, tadi kita sebelumnya juga membahas mengenai kepastian bahwa tidak akan adanya tumpang tindih begitu ya dengan adanya Kapolri di dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri ini. Apa yang mungkin bisa dijelaskan batasan-batasan apa saja yang konkret yang tidak boleh dilanggar atau agar komisi ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya? Ya, kalau dari arahan Bapak Presiden, ya kami kan dengar semua, jadi itu jelas. Bahkan antara lain ya, Bapak Presiden bilang, karena dia kan tentara, jadi spirit the corps itu sangat penting. Nah, jadi maksudnya polisi pun punya spirit the corps, tapi Presiden mengatakan meskipun spirit the corps itu sangat penting, tidak perlu juga berlebihan. Kita tetap harus membuka ya kemungkinan perbaikan, keperluan untuk reformasi dan transformasi kebijakan ke depan itu kita harus terbuka juga. Nah, jadi itu antara lain arahan dari Presiden dan kami dengar semua, ya kan? Dia menyebut pentingnya spirit the corps tapi jangan kaku. Nah, menanggapi itu Kapolri pun dalam rapat bersama kami sudah bilang bahwa polisi di bawah kepemimpinan beliau itu sifatnya terbuka saja, dan bahkan waktu doorstop sesudah kita rapat dia ulangi lagi. Nah, maka saya kasih stressing kepada wartawan. Nah, ini Pak Kapolri udah 2 kali ini ngomong ini. Tadi di dalam dia ngomong begitu, sekarang dia ngomong lagi. Intinya kepolisian itu harus dilihat responsif dan siap untuk menerima perbaikan-perbaikan, sehingga tim yang dibentuk oleh Kapolri internal sebelum tim dibentuk oleh Presiden itu juga harus dilihat sebagai cara Kapolri merespons aspirasi masyarakat. Jadi sebelum Presiden membentuk, dia udah bentuk untuk internal, perbaikan-perbaikan internal. Nah, gitulah kira-kira. Jadi sudah jelas begitu ya, ada batasan jelas. Dan sudah dipastikan bahwa keterlibatan Kapolri ini tidak akan adanya konflik interest. Apa yang harus diperbaiki itu nanti kita runding, kita sepakati, setiap minggu kita rapat, tapi sebelumnya kita ambil cari masukan seluas-luasnya. Itu tadi, termasuk yang ekstrim sekalipun, ya kita dengerin, biar dengar semua gitu loh. Nah, gitu. Jadi akhirnya nanti kita memilih akal sehat. Ya kan? Nurani dan logic power, moral power itu yang menuntun kita menemukan solusi, insya Allah. Lalu ada beberapa catatan dalam penyelesaian masalah yang tentunya juga ini jadi masalah besar ya di dalam kepolisian. Salah satunya soal penyalahgunaan wewenang dan juga maklar kasus yang jadi isu umum di kepolisian. Nah, itu bagaimana Prof menyikapi ini? Ya, nanti kita diskusikan solusinya bagaimana. Ya kan? Ya, itulah tugas 3 bulan ini. Jadi ada yang sifatnya kasuistik, ya kan? Nah, kasuistik itu mungkin nanti rekomendasinya ke internal. Makanya ada Kapolri kan jadi lebih mudah kan? Nah, ada yang sifatnya itu untuk policy jangka panjang. Nah, itulah yang kita akan lapor ke Presiden. Jadi gitu. Jadi hasil dari tim ini nanti ada yang kebijakan
keluar ke depan yang kita laporkan untuk diambil keputusan oleh Presiden, tapi ada juga yang ke dalam. Nah, itulah gunanya ada Kapolri, ada tim internal, sehingga ini bisa langsung efektif gitu, karena orang menunggu. Orang menunggu di luar. Kalau misalnya tadi kan disebutkan juga bahwa akan ada pertemuan dengan tokoh-tokoh dan pakar-pakar begitu ya, Prof ya. Ini baru dibentuk juga minggu lalu, baru diresmikan, dilantik langsung oleh Presiden. Langkah ke depan terdekat yang akan dilakukan, Prof, dalam hal ini apa untuk mempercepat kepercayaan atau mendapat kepercayaan Republik polisi terhadap kepolisian ini? Ya. Nanti mungkin sekali akan banyak kasus-kasus yang dilaporkan, ya kan? Nah, kita lihat nanti kalau memang strategis ya kita bicarakan. Sekarang ini yang ngirim WA sama saya ke email, termasuk kasus-kasus kecil-kecil aja dilaporin. Apa Prof? Contohnya? Ya kan kita tidak boleh ikut campur dalam urusan operasional, tapi harapan masyarakat itu luar biasa gitu. Nah, maka kita harus pilah-pilah, tidak semuanya harus kita tangani. Ada hal yang strategis tapi tidak perlu keputusan Presiden. Nah, itu langsung Kapolri kita kita beri rekomendasi. Itu insya Allah mudah-mudahan ya 3 bulan ini kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lah bagi polisi, tapi lebih jauh sekedar untuk lebih baik bagi polisi, lebih baik bagi negara dan bangsa kita. Oke, amin. Nah ini Prof, menurut Bambang Rukminto, ini kehadiran Kapolri di dalam tim percepatan reformasi Polri ini juga bisa menjadi hambatan nih Prof untuk melakukan evaluasi secara objektif. Nah berikut kita saksikan wawancaranya. Banyak yang berasumsi bahwa ini malah menjadi hambatan bagi objektivitas tim ini melakukan evaluasi secara menyeluruh, mengingat Kapolri Jenderal Listio Sigit ini masih berada di internal Polri. Tentu akan banyak bias kepentingan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Kapolri. Baik, itu dia tadi dan juga sudah disampaikan juga oleh Prof bahwa dan menjamin ya Prof ya tidak akan ada hambatan dalam hal ini khususnya dalam keterlibatan Kapolri dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri ini. Nah, bukan menjamin, tapi ada orang punya perspektif berbeda, itu baik-baik aja, tidak apa-apa disuarakan. Karena memang negara kita begitu besar, maka perspektif yang berbeda-beda itu sesuatu yang alamiah aja. Nah, tapi itu kan nanti ada yang akan menjawab, ya kan? Waktu. Nah, biasanya yang paling gampang itu jawabnya action louder than words. Nah, nanti udah tunggu aja apa yang akan kita hasilkan 3 bulan ini. Nah, gitu. Oke, berarti kita tunggu akan 3 bulan gitu ya? Iya, 3 bulan. Presiden tidak membatasi 3 bulan. Tapi saya dengan teman-teman bersepakat, aduh jangan lama-lama ini, 3 bulan aja. Kalau 3 bulan bisa kita rumuskan, ya kan, untuk solusi jangka panjang, why not? Gitu loh. Nah, insya Allah mudah-mudahan yang jangka pendeknya nanti kita selesaikan internal dengan Kapolri, yang jangka panjangnya kita laporkan untuk diambil keputusan oleh Presiden. Nah, begitu kira-kira. Tapi kalau menurut Prof sendiri, Prof melihat begitu ya, dengan berdiskusi sedikit banyak mungkin dengan tokoh-tokoh yang ada dan juga dengan pihak-pihak, apa yang menurut Prof benar-benar harus dibenahi? Apa yang harus dilakukan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri ini? Soal apanya nanti kita diskusikan. Kalau you tanya saya, sudah tulis di buku saya sudah 82, banyak sekali. Wow. Bukan hanya polisi yang harus kita benahi, kejaksaan juga, pengadilan juga, advokat juga, bahkan semua lembaga negara, termasuk lembaga perwakilan. Di mana bulan Agustus salah satu yang terbanyak dibakar itu DPR dan DPRD. Itu cermin tersumbatnya, ya kan, saluran aspirasi rakyat. Berarti harus ada evaluasi juga lembaga perwakilan. Nah, jadi kita ini, kata anak-anak muda, Indonesia ini harus diriset.
Nah, tapi jangan terlalu jauh dulu, kita mulai polisi dulu lah, gitu. Kalau lihat semua jadi susah. Jadi susah. Oke, Prof tadi menyampaikan ada 8, catatan Prof ada 82 masalah-masalah yang sekarang. Iya, itu simbolik aja. Maksudnya, tapi kalau dalam tadi Prof juga menargetkan bahwa 3 bulan. Nah, kira-kira akan berapa atau target dalam 3 bulan ini akan? Kadang-kadang saya bilang ada 200 masalah. Itu untuk menggambar banyak masalah kita gitu loh. Nah, jadi kita mulai bertahap lah, mulai dari ini dulu. Nah, nanti kita kumpulkan ya masalah-masalah, dan hari Minggu ini hari Jumat pagi saya mengumpulkan tokoh-tokoh yang bersedia untuk menjadi tenaga ahli, ya kan, yang membantu kita, semacam satgas yang nanti membantu untuk jaringan dengan berbagai koalisi masyarakat. Ada yang nanti untuk legal drafting, ya kan? Ada juga nanti yang untuk manajemen medianya dan lain-lain sebagainya. Nanti kita tokoh-tokoh yang menghubungi kami ya bersedia banyak sekali. Tapi saya minta supaya masing-masing anggota mengusulkan nama. Nah, ini nanti akan menjadi supporting staff bagi tim ini. Karena tim ini orang gede semua, menteri, Kapolri, itu tadi saya bilang yang mantan Kapolri yang pensiun 2 orang, ya, Pak Idham sama Pak Badrudin. Mantan pejabat ya 2 orang juga, saya sama Pak Mahfud. Nah, selebihnya itu orang sibuk semua. Nah, tapi mereka komit untuk kita seminggu sekali bertemu untuk mengambil keputusan. Dari 1 mingguan kita menghimpun masukan dari masyarakat. Tapi Prof, nama-nama besar ini kita sudah tahu begitu ya latar belakangnya, tapi kan belum tentu menjamin keberhasilan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri ini, dan salah satunya tujuan dibentuk juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Nah, bagaimana Prof dan tim mengambil hati rakyat agar kembali percaya dengan adanya komisi ini? Ya, makanya kita himpun pendapat mereka, enggak kita rumuskan sendiri. Nah, dari apa yang mereka sampaikan, mungkin ada yang belum kepikiran kita. Nah, gitu loh. Maka prinsip participatory public policy making ini serius. Selama demokrasi kita hanya mengandalkan siapa yang jumlahnya banyak dia yang ngambil keputusan, itu demokrasinya formalistik gitu loh. Nah, jadi yang salah satu yang kurang selama 20 tahun terakhir ini adalah demokrasi yang substansial, yang melibatkan partisipasi publik. Makanya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama mengabulkan pengujian formil ialah adanya syarat meaningful participation, partisipasi bermakna dalam mengambil keputusan. Nah, ini penting, malah jauh lebih penting dari rumusan hasilnya. Yang rumusan hasilnya bisa saya susun sendiri, tapi ya kan tidak begitu cara kita bernegara. Nah, mudah-mudahan ya tim 10+1 ini nanti ini akan bekerja efektif. Nanti pikiran yang berbeda-beda 10-11 orang ini kita berdebat internal. Jadi nanti jangan ada kepentingan pribadi, jangan ada kepentingan institusi, yang seperti Presiden bilang, spirit the corps itu sangat penting, tapi jangan kaku, ya kan, harus terbuka. Nah, mudah-mudahan akal sehat menuntun kita dan nurani. Mudah-mudahan gitu ya. Makanya kita undang pertama nurani bangsa. Karena sesuai dengan dari nurani gitu ya. Oke, kita akan tunggu gebrakan dan langkah-langkah konkret ya yang dilakukan oleh Prof dan tim begitu ya dalam jangka pendeknya 3 bulan ini gitu kita lihat, dan masyarakat juga bersabar melihat bagaimana kinerjanya. Tentu kita berharap bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri ini akan memberikan sebuah dampak yang besar begitu ya, karena tidak hanya seharusnya tidak berhenti di meja birokrasi atau jargon kebijakan saja. Ini soal bagaimana rasa aman dan keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan disinilah peran Komite Reformasi Polri diuji apakah bisa mempercepat perubahan atau sekedar menjadi simbol belaka. Terima kasih Prof Jimli Asyidiki, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, telah bergabung di The Prime Show. Terima kasih Prof, salam sehat selalu. Nah, pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya menyegarkan, tapi bisa memberikan sensasi yang sejuk, alami, dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah miliaran.
Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita saksikan ceritanya. Puluhan orang sudah menang hadiah miliaran Aqua. Kamu juga bisa seperti mereka. Pas lagi saya buka, siang-siang tuh panas. Saya buka, ada kodenya di sampingnya, emang kecil banget, nggak kelihatan ya. Alhamdulillah dah, beneran ya rezeki saya. Beneran ini dari Aqua, Mbak? Iya, Kak. Ini dari pengiriman kode unik di botol Aqua? Bener banget, Kak. Wah. Awalnya nggak percaya ya, sampai terjadi hari ini, akhirnya percaya. Pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget tuh, nambah pemasukan keluarga. Anda kembali di The Prime Show. Pemirsa, Roy Suryo CS menggelar deklarasi perlawanan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Para tersangka menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi belum juga usai. Setelah berlarut-larut, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 8 orang, salah satunya Roy Suryo. Mantan Menpora itu dituding telah mengedit menyebarkan ijazah palsu Jokowi. Menurut Roy, yang ia lakukan justru melakukan penelitian ilmiah, bukan manipulasi data. Sebagai bentuk perlawanan terhadap penetapan sebagai tersangka, Roy Suryo CS menggelar deklarasi Gedung Juang, Jakarta Pusat. Menurut Roy, ada ketidakadilan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Meski begitu, dengan tegas Roy Suryo mengaku siap menjalani proses hukum. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Selain Roy Suryo, ada 7 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu. Salah satunya Rismon Hasiolan Sianipar, juga Dr. Tifauzia Tiasuma. Penetapan ke-8 tersangka berdasarkan laporan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, pada Kamis besok. Selain Roy Suryo, sejumlah tersangka juga turut dipanggil. Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim terjadwal pada Kamis 13 November 2025 besok. Seperti diketahui, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dari ke-8 tersangka, kepolisian membagi menjadi 2 klaster. 5 orang berada di klaster pertama, sementara 3 orang berada di klaster 2. Roy Suryo sendiri berada di klaster 2. Pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya menyegarkan, tapi bisa memberikan sensasi yang sejuk, alami, dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita saksikan ceritanya. Puluhan orang sudah menang hadiah miliaran Aqua. Kamu juga bisa seperti mereka. Pas lagi saya buka, siang-siang tuh panas. Saya buka, ada kodenya di sampingnya, emang kecil banget, nggak kelihatan ya. Alhamdulillah dah, beneran ya rezeki saya. Beneran ini dari Aqua, Mbak? Iya, Kak. Ini dari pengiriman kode unik di botol Aqua? Bener banget, Kak. Wah. Awalnya nggak percaya ya, sampai terjadi hari ini, akhirnya percaya.
dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget tuh, nambah pemasukan keluarga. Baik pemirsa, demikian The Prime Show malam hari ini. Saya Fazilah Kainunisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.